Astris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1098. Tiba-tiba, kerumunan yang mengelilingi mereka dengan harapan mendengar gosip menjadi gempar setelah mendengar kata-kata Jasper. Sudah lama menjadi rahasia umum bahwa gedung tertinggi di dunia akan dibangun di Waterhoof City. Banyak orang juga tahu bahwa pendukung utama di balik menara ini adalah Jasper. Hal ini terutama berlaku untuk orang-orang yang hadir pada konferensi forum ini. Sebagian besar peserta berasal dari kamar dagang Theo, tidak termasuk beberapa anak kecil dari kamar dagang Haddock dan ahli lainnya seperti Perry. Terlepas dari identitas atau pendiriannya, tidak satupun dari mereka adalah warga sipil biasa. Tidak ada yang salah dengan World Financial Center, tentu saja. Konstruksi bangunan dan desainnya telah disetujui oleh Institut Desain Kota Waterhoof, dan juga ditinjau secara mendalam oleh tim ahli nasional dari Swallow Capital. Bagaimanapun, ini adalah proyek besar, dan meskipun itu sangat berarti bagi saya, itu juga sangat dihargai oleh pemerintah. Tidak mungkin ada yang salah dengan itu. Jasper tersenyum dan melirik Alban, yang wajahnya tampak gelap. Kemudian, Jasper melanjutkan, tapi Bol tiba-tiba mengeluarkan apa yang disebut laporan evaluatif barusan dan secara berlebihan mengklaim bahwa ada masalah dengan desain World Financial Center. Ini, saya tidak mengerti. Jadi mungkin kita harus membiarkan Pak Ablan menjelaskannya secara rinci. Setelah Jasper selesai, semua orang, terlepas dari latar belakang, menoleh untuk melihat Alban dengan saksama. Bahkan sebagian besar pebisnis dari Theo tidak diberitahu sebelumnya, jadi mereka sangat tidak senang mendengarnya dari Jasper terlebih dahulu. Sementara itu, para wartawan gempar. Bapak Alban, bisakah kamu menanggapi klaim tuan lain? Bapak Alban, semua prosedur World Financial Center adalah legal dan taat aturan. Ini adalah sesuatu yang diakui oleh pemerintah kota Waterhoof City dan Institut Desain Swallow Capital. Bisakah saya bertanya mengapa Anda menugaskan orang lain untuk menulis evaluasi di menara yang tidak ada hubungannya dengan Anda? Pertanyaan dari reporter South Somer Commercial Post menyebabkan ekspresi Alban langsung berubah masam. Namun, Alban masih seorang pahlawan komersial yang telah mengalami masalah besar sebelumnya, jadi setelah kejutan awalnya, pria itu segera menenangkan diri. Setelah berdeham, Alban menghadapi pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dan menjawab dengan tenang. Apapun klaim Pak Lain, memang ada masalah dengan World Financial Center. Untuk membuktikan ini, saya memiliki laporan evaluatif profesional dari kantor arsitektur Genal terbaik di Harbor City. Tanya saja dan Anda akan tahu kekuatan Genal Architectural Office. Pusat konferensi Harbor City dan Amethyst Gold Square keduanya dirancang oleh tim mereka. Kantor ini berada di peringkat 7 dalam 10 besar kantor arsitektur dan desain dunia. Laporan profesional dari kantor semacam itu pasti memiliki nilai. Adapun pertanyaan yang Anda tanyakan tentang mengapa saya akan menugaskan evaluasi di World Financial Center meskipun saya orang luar, sederhana, karena itu akan menjadi salah satu dari banyak wajah negara kita di masa depan. Ini adalah gedung tertinggi di dunia. Ini akan terkait erat dengan kemuliaan dan martabat kita semua keturunan Somer. Merlain tidak akan menjadi satu-satunya yang malu jika ada yang salah dengan konstruksi ini, melainkan kita semua keturunan Somer. Kami akan menjadi bahan tertawaan penonton internasional. Setelah mengatakan itu, Alban mencibir dan melirik Jasper. Bapak Lain, aku ingin tahu apakah kamu puas dengan jawaban ini. Apakah itu jawaban yang memuaskan atau tidak masalah bagiku. Tidak peduli bagaimana Anda ingin menjelaskan diri sendiri, kebenaran akan selalu ada, jawab Jasper dengan tenang. Alban mendengus dan memelototi Jasper dengan sinis, Lain, sepertinya kamu berencana untuk tetap salah sampai akhir. Saya tidak membutuhkan orang lain yang mencoba mengarahkan jalan saya,
terlepas dari seberapa benar atau salahnya itu. Mendengar itu, Alban tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Bagus, kamu berani. Tapi dalam berbisnis, anak muda, ada saatnya kamu harus mundur selangkah dan menyerah. Berjalan dengan keras ke depan hanya akan menghasilkan kerugian yang lebih besar." Dengan itu, Alban menoleh untuk mengumumkan kepada semua orang, "Sebagai seorang pria keturunan Somer, saya memiliki tugas untuk menyerahkan laporan saya kepada pemerintah kota-kota Waterhoof ketika saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan calon gedung tertinggi di dunia ini. Saya yakin Pemkot akan dengan tulus mempertimbangkan dan menangani masalah ini dengan serius. Atau setidaknya, hentikan pembangunan World Financial Center sebelum mereka mencapai kesimpulan yang jelas. Apakah proyek ini dapat dilanjutkan akan menjadi kebijaksanaan pemerintah. Namun, jika ada yang salah dengan desain proyek terpenting JW Real Estate dari Mer. Lain, maka timbul pertanyaan, apakah ada masalah lain dengan produk dari perusahaannya yang lain? Misalnya, produk MP4 dan MP5 yang saat ini menjadi topik hangat di dalam negeri serta proyek JW Real Estate lainnya. Ketika dia menyebutkan ini, ekspresi semua orang berubah. Alban sepertinya meluncurkan serangan menyeluruh pada Jasper. Pria itu berhasil melibatkan perusahaan Jasper yang terlibat dalam industri real estate dan elektronik hanya dengan satu kalimat. Niatnya jahat. Bagaimana Jasper akan bereaksi terhadap itu? Semua orang menatap Jasper. Di bawah tekanan besar, Jasper tidak terpengaruh sementara ekspresinya tetap tidak terpengaruh. Semua bisnis anak perusahaan JW dilakukan dengan hati nurani. Tidak akan ada masalah dengan World Financial Center, pembangunannya juga tidak akan dihentikan. Semua pekerjaan akan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Untuk produk lainnya, semua orang di sini dipersilakan untuk mengawasi. Bab 1099. Jika ada yang salah dengan kualitasnya, mohon minta kompensasi kepada perusahaan JW sesuai dengan peraturan terkait. Ini adalah sesuatu yang JW janjikan dan sesuatu yang pasti akan dipatuhi. Kata-kata Jasper sangat kuat dan suaranya bergema di seluruh tempat konferensi. Dia tidak meninggikan suaranya, namun sepertinya memiliki kemampuan aneh untuk mengguncang hati orang. Orang-orang di sekitar tidak bisa tidak merasa bahwa kata-kata Jasper dapat diandalkan. Seolah-olah dia tidak akan pernah berbohong tentang kualitas produknya. Saat itu, Alban tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Jasper, kau pasti sudah gila. Atau mungkin Anda begitu sombong tanpa dasar. Anda pasti delusi jika Anda berpikir World Financial Center Anda dapat melanjutkan pembangunannya begitu saya merilis laporan ini. Paling tidak, Anda harus menyelidiki kembali masalah ini, yang akan memakan waktu setengah atau 1 tahun penuh. Perusahaan real estate Anda akan bangkrut saat itu. Dengan itu, menjadi jelas bagaimana insiden ini akan terjadi. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir bodoh dan mereka fasih dalam trik tersebut. Dengan demikian, mereka juga tahu bahwa Alban akan bertindak berdasarkan kata-katanya. Hei, Jasper, mungkin Anda seharusnya tidak begitu keras kepala. Itu tidak akan menguntungkan Anda dalam jangka panjang." Seorang pria berkata, menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya dipenuhi dengan rasionalitas yang tidak memihak. Pria gemuk ringan lainnya tertawa bersamanya dan berkata, "Aku sudah memberitahumu sejak lama, Jasper. Anda masih harus menghormati senior Anda dalam hal berbisnis. Menjadi begitu muda dan kuat hanya akan menghasilkan kerugian besar. Tuan Bol kami dikenal murah hati dan pemaaf, jadi rendah hati dan minta maaf. Mungkin dengan begitu situasi tegang ini akan mereda." "Betul sekali. Kami semua melakukan ini untukmu. Atau apakah Anda benar-benar mencoba untuk menghentikan proses konstruksi? Kamu akan menjadi satu-satunya pecundang di sini." Mendengar itu, Henry yang selama ini menahan Dudley dalam kebuntuan diam-diam menjadi gembira. "Brengsek, tutup jebakan bodohmu. Aku mengerti jika semua orang tidak berotak,
Tapi aku benci bajingan yang suka mengklaim bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi orang lain. Brengsek sepertimu membuatku ingin menjauhkan diri. Bagaimana jika aku terpengaruh oleh nasib burukmu saat dewa menyerangmu dengan cahaya? Kata-kata Henry menyebabkan ekspresi pria gemuk itu berubah. Dia menoleh ke Henry dan berkata dengan tidak ramah, "Siapa kamu? Kosakata Anda penuh dengan kata-kata kotor. Bagaimana orang tidak berpendidikan sepertimu bisa masuk ke sini?" Henry mencibir dan membuang Dudley. Kemudian, dia berjalan ke pria gemuk itu dengan gaya memerintah dan bertanya dengan nada arogan, "Apakah kamu baru saja menyebutku tidak berpendidikan?" Pria gemuk itu hanyalah salah satu antek Alban. Ketika dia melihat Henry yang tinggi dan lebar berjalan untuk menginterogasinya, pria itu tiba-tiba merasa sedikit bersalah. "Hai, kamu bajingan, siapa yang kamu panggil Oi?" Henry kemudian mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah pria itu. Tidak ada yang mengira Henry akan memukul seseorang begitu saja di depan semua orang. Tamparan itu terdengar keras dan jelas, menyebabkan semua orang menggigil. Pria gemuk yang telah ditampar meraung malu, "Oi, bajingan. Tamparan." Dia ditampar lagi. "Saya bilang tidak Ois. Apakah Anda tidak mendengar saya? Dan Anda mengeluh tentang kata-kata kotor saya. Ada apa dengan kata terakhir yang baru saja kau katakan?" Henry mencibir. Pria yang sedikit gemuk itu menjadi gila setelah dia ditampar 2 kali. Dia melihat ke arah Alban hanya untuk melihat yang terakhir dengan ekspresi seram, tetapi tidak menunjukkan indikasi bahwa dia akan masuk. Alban ingin turun tangan. Lagi pula, ini adalah anteknya yang dipukuli, jadi dialah yang dipermalukan di sini. Namun, dia tidak berdaya. Dia juga tidak bisa turun tangan ketika Henry memukuli putranya. "Persetan yang kamu lihat, ya. Anda ingin orang tua itu menyelamatkan Anda," kata Henry sambil mencibir. Henry adalah penjelmaan iblis saat ini karena dia sangat arogan. Orang-orang merasa ketakutan ketika mereka melihatnya. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan Alban tutup mulut, jadi siapa lagi yang berani melangkah dan menempatkan diri mereka di garis tembak? Sambil menyodok wajah pria gemuk itu, Henry berkata dengan angkuh, "Tidak ada yang salah dengan menjadi antek seseorang, tetapi itu adalah kesalahanmu karena memilih pemilik yang salah untuk diikuti. Yang Anda tahu hanyalah berbicara omong kosong dan mengklaim bahwa Anda melakukan sesuatu demi orang lain. Cek Anda pikir Anda, ya. Untuk siapa kamu bertingkah begitu mengejek?" Tempat itu menjadi sunyi setelah 2 tamparan dan omelan yang keras. Terengah-engah berat pria gemuk itu adalah satu-satunya hal yang bisa didengar. Henry cemberut ketika melihat pria itu menunduk diam-diam dan memarahi, "Tidak berguna. Anda bahkan tidak tahu bagaimana melawan. Apa gunanya seorang pesuruh sepertimu?" Setelah ini, Henry berbalik untuk melihat Dudley. Dudley menggigil setelah dia dibebaskan dari cengkeraman jahat Henry dan dia secara naluriah bersembunyi di balik Alban. Dudley, seorang pemuda serius berusia 20-an, ketakutan. Sementara itu, ekspresi Alban sangat masam. Dia merasa lebih malu ketika Henry memberinya tawa yang berarti. "Kenapa kau bersembunyi di belakangku? Bukannya dia bisa memakanmu hidup-hidup?" Alban memarahi dengan kecewa. Dia takut berita tentang putra Alban yang tidak berguna akan menyebar ke seluruh negeri setelah malam ini. Dudley bergidik tetapi tidak berani berbicara kembali, meskipun dia menyimpan sedikit kebencian di dalam dirinya. Bab 1100. Lagi pula, dia tidak melihat ayahnya menghentikan Henry ketika yang lain memukulinya dengan konyol. Dengan harum, Alban kehilangan kesabarannya. Dia tahu bahwa situasinya akan berakhir seperti sirkus jika Henry dibiarkan terus membuat kekacauan. "Aku tahu ini adalah drama yang kamu dan Henry buat, Jasper. Tapi untuk apa? Anda pikir saya akan takut hanya karena trik yang tidak penting? Anda pikir saya tidak akan berani menyerahkan laporan ini? Kamu terlalu naif jika itu masalahnya.
Alban kemudian mengeluarkan ponselnya dan mencibir pada Jasper ketika dia berkata, "Jika kamu akan tetap keras kepala sampai kamu mati, maka aku akan mengirimmu ke kuburanmu sendiri." Dengan itu, dia memutar nomor. Jasper menatapnya dengan tenang sepanjang waktu, tetapi dia tidak bergerak untuk menghentikan pria itu. Faktanya, Jasper sepertinya sangat menantikan Alban melakukan panggilan ini. Panggilan tersambung dan Alban berbicara dengan sungguh-sungguh, "Segera serahkan laporannya kepada pemerintah kota Waterhoof. Beritahu saya begitu ada pembaruan." Dengan itu, Alban menutup telepon. Dia memandang Jasper dengan gembira sinis dan mencibir. "Kau bilang pembangunan World Financial Center tidak akan dihentikan, kan, Jasper? Tunggu saja. Dalam waktu singkat, seseorang akan menghubungi Anda dan Waterhoof City akan menghentikan konstruksi Anda secara darurat." Setelah mengatakan ini, orang-orang yang terhalang dan dikejutkan oleh kemarahan Henry segera menjadi bersemangat kembali. "Haha, aku ingin tahu bagaimana penampilan lain bajingan bodoh ini nanti. Ya, inilah yang dia dapatkan karena bertingkah keren. Trik dia ini bukan apa-apa bagi Tuan Alban." Dudley juga menjadi bersemangat dengan mereka. Dia memelototi Jasper dengan kesal dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Kata-kata itu berhenti di atas lidahnya ketika dia merasakan tatapan gelap Henry padanya. Dudley menggigil dan menoleh ke Henry, berkata dengan sedih dan marah, "Mengapa kamu selalu menargetkanku?" Henry mengangkat bahu dan menjawab, "Karena kamu bodoh." "Anda." Dudley sangat marah, tetapi pelajaran sebelumnya yang diberikan Henry membuatnya terlalu takut untuk membuat ulah sekarang. Dia tahu bahwa Henry tidak ragu untuk bergegas dan melemparkannya ke lantai sebelum memukulinya. "Tunggu saja. Kalian berdua tidak akan bisa bersikap sombong lagi." Setelah berpikir lama, Dudley akhirnya berhasil memberikan jawaban yang tidak berguna. "Bodoh." Henry mendengus. Setelah percakapan selesai, telepon Alban berdering. Semua orang berhenti mengejek Jasper untuk menatap Alban dengan penuh harap. Bahkan pria itu sendiri tersenyum lebar. Alban melambaikan layar ponselnya yang menunjukkan informasi penelepon di depan Jasper dan tertawa terbahak-bahak. "Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang." Dengan itu, Alban menerima panggilan itu. Untuk menonjolkan kemampuannya, Alban juga mengaktifkan mode pengeras suara panggilan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.